Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajid lahu waliyya wa la hadiya wa la nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menyempurnakan puasa kita pada tahun ini. Sampai hari ini udah puasa ke-15 dan alhamdulillah kita masih sehat dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Selawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah bagi baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliaulah teladan kita sepanjang zaman, yang cintanya begitu besar kepada kita semua, memberikan seluruh perjuangan agar kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Semoga dengan banyak berselawat kepada beliau, kita berhak menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih berkahnya acara kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Purmalis Ilyas, Presiden Direktur Minang Diaspora Network. Sini juga ada Bapak Ramadi Widya, Dewan Pakar Minang Diaspora Network, dan yang kami hormati pembicara pada sore hari ini Bapak Profesor Azimardi Azra, yang akan kita ambil ilmu dari beliau pada sore hari ini. Kita akan dengarkan paparan dari beliau tentang masa depan ulama Minangkabau dan kiprahnya di nasional dan internasional. Baik, dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh dunsanak kami yang sudah bergabung ataupun yang baru bergabung dari seluruh penjuru dunia. Tentu sekarang waktu kita berbeda-beda mungkin. Kalau di Indonesia sekarang sekitar pukul 4 dan kalau waktu Kairo sekarang pukul 11. Semoga kesempatan kita untuk berkumpul pada di ruangan Zoom ini menjadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kami ucapkan kepada Ustadz Afriul Zikri. Beliau alumni MTI Canduang di Agam di Mesir. Beliau juga merupakan peraih nilai mumtaz di Universitas Al-Azhar dan sudah dipercaya untuk menjadi pembimbing di sebuah madrasah keilmuan yang kami beri nama Ruwak Indonesia. Jadi selamat datang Ustadz Afriul. Dan nanti juga kami ingin mendengarkan siraman rohani Ramadan. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Iramadi Irja selaku Dewan Pakar Minang Diaspora Network. Kepada Bapak Iramadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kedengaran nggak suara Pak Sukri? Pak Hamdan? Kedengaran Pak, kedengaran ya? Ya, mau ulang balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak aktivis kita yang luar biasa, Bapak Purmalis Ilyas, Direktur Eksekutif Minang Diaspora Network Global, dan Adinda Daku Pancaputra sebagai Ketua dari keluarga mahasiswa Minang Mesir. Nah, kemudian pembicara kita yang sudah hadir dari tadi, Profesor Dr. Azimardi Azra,
Kemudian sahabat-sahabat saya yang kelihatan di sini ada Pak Manufis, Profesor Manufis Kasim, Pak Fauzan Azimah, kemudian Ibu Eriati Darimi. Selain itu mungkin saya tidak bisa lihat ke belakang ya. Kok gadang indak basawi gala, kok kete indak basawi namo. Pada sore ini menjelang berbuka, untuk kesekian kalinya Minang Diaspora Network Global mengadakan berbagai kegiatan webinar berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sejalan dengan visi misi Minang Diaspora Network Global, yaitu membangun jaringan internasional masyarakat Minang di berbagai pelosok dunia dengan mempertahankan nilai-nilai adat Basandi syarak Basandi Kitabullah dimanapun berada. Ini visi misi yang luar biasa yang justru mendukung perantauan internasional, tetapi jangan melupakan akar filosofi budaya kita, yaitu ABS SBK. Kemudian MDN tidak pernah berhenti mengajak masyarakat Minang di ranah dan rantau, serta rantau internasional untuk menggalang semangat kebersamaan, mengajak berpikir, menginspirasi, dan implementasi berbagai kegiatan di ranah dan rantau. MDN Global melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kita bisa lihat selama 2 tahun terakhir ini sangat banyak sekali, dan juga mencakup berbagai bidang, termasuk bidang bisnis, bidang padusi Minang, generasi muda, agama, dan juga politik. Itu juga sudah dirambah oleh MDN, luar biasa. Kemudian sebuah hikmah, dengan adanya tragedi pandemi COVID-19, telah mendorong kita untuk mengumpulkan Nantasera, semua potensi intelektual Minang dari 5 benua pelosok dunia. Nah, ini suatu hikmah luar biasa nih, apalagi didukung oleh teknologi Zoom ini. Kita bisa berkumpul bersama, dan itu berkali-kali, dan yang hadir banyak, kecuali hari ini barangkali tidak terlalu banyak, mungkin karena mendaki babuko. Kemudian hari ini MDN Global berkolaborasi dengan keluarga mahasiswa Minang Mesir, KMMM, mengadakan pengajian Ramadan yang bertepatan pula dengan peringatan Nuzulul Quran. Nah, ini bukan 1 hari lagi kita Nuzulul Quran. Pertanyaannya, apa makna yang terdapat pada kolaborasi dengan KMM ini? Nah, Minang Diaspora Network berangkat dari rasa prihatin akan potensi terjadinya krisis ulama di Minangkabau. Ini berkali-kali Pak Burmalis Ilyas menyampaikan ide ini, bahkan kami pernah berteleponan di masalah ini. Krisis ulama Minang dalam konotasi pasang surut itu hal biasa, itu sunatullah. Pasang sekali, surut sekali, pasang lagi. Namun apabila yang terjadi kondisi yang berbeda, pasang surut, 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 surut. Nah, ini yang kita khawatirkan ini. Nah, ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak sekalian, kalau pasang surut biasa, tapi kalau ada pasang surut, 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 itu sangat berbahaya bagi kita. Apabila terjadi kondisi separah ini, maka dibutuhkan upaya semua pihak secara serius dan terstruktur. Tidak bisa menyerahkan kepada KMMM atau ke MDN Global saja. Ketika pandemi mendera kita, muncul kekhawatiran di kalangan MDN bahwa pendidikan generasi muda Minang pasti juga mengalami gangguan. Nah, artinya secara spesifik, kader ulama Minang masa depan juga akan mengalami stagnan, bisa diperkirakan akan terjadi stagnasi nantinya. Karena bisa saja sekian orang dari mahasiswa kita, harapan masa depan kita tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Acara sore ini mengingatkan saya pada pesan ayahanda yang sangat kita hormati, yaitu Buya Hamka. Pada tahun 1970-an, Buya Hamka menyampaikan pesan pada mahasiswa dan masyarakat Minang di Bandung. Di waktu saya remaja di Bandung. Beliau mengatakan begini,
meskipun bumi runtuh, namun penciptaan kader generasi Minang melalui pendidikan tidak boleh berhenti. Ini pesan beliau. Begitu pendidikan tidak lagi menjadi prioritas bagi orang Minangkabau, maka artinya bahaya sudah di depan mata. Ini pesan luar biasa dari beliau. Yang sampai sekarang saya tidak lupa, saya selalu ingat. Padahal udah 50 tahun yang lalu. Nah, pesan Buya Hamka ini sangat jelas dan perlu menjadi rujukan masyarakat Minangkabau dalam setiap generasi. Pada acara menjelang Bobuko ini, selain ceramah agama dari kader muda ulama Minang, yakni Ustadz Afriyul Zikri dari Al-Azhar, Kairo, pada acara ini juga menghadirkan tokoh nasional dari Minang yang kita banggakan, yakni Profesor Dr. Azumardi Azra. Dengan tema masa depan ulama Minangkabau dan kiprahnya di tingkat nasional dan internasional. Ini sejalan dengan keprihatinan dari MDN Global tadi. Terima kasih atas kehadiran Profesor Azumardi Azra yang berpartisipasi pada acara ini. Mencermati tema ini mengingatkan saya pada autokritik Urang Sumando Awak yang kita hormati, yaitu Bapak Yusuf Kala. Dalam sebuah kesempatan, beliau pernah mengatakan, ulama Minang sudah sangat berkurang. Bahkan sudah kalah dari ulama yang berasal dari Bugis. Ini saya mendengar langsung ini. Nah, kemudian pendapat dari orang Sumando ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Beliau bukan orang lain bagi kita, tapi Sumando orang Minang. Posisi orang Sumando di Minangkabau sangat strategis dan dihargai. Orang Sumando ditempatkan secara mulia di ujung rumah gadang. Makanya pendapat Bapak Yusuf Kala merupakan otokritik yang menggugah geliat perhatian kita bersama. Nah, MDN Global bersama KMM mencoba menjalin sinergitas dengan tujuan untuk mencarikan solusi krisis ulama Minangkabau di masa mendatang. Kita sadari bahwa upaya ini tidaklah mudah. Tidak mungkin dilakukan secara parsial, namun harus secara holistik dengan sinergitas melibatkan pemerintah daerah Sumatera Barat, lembaga adat dan agama, Tungku Tigo Sajarangan, akademisi, dan masyarakat Bardarai di ranah dan rantau, termasuk rantau internasional. Semoga acara ini dapat menginspirasi kita semua. Selamat mengikuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irmadi, Dewan Pakar Minang Diaspora Network yang sudah memberikan sambutan beliau kepada kita semua mewakili Minang Diaspora. Selanjutnya kita dengarkan sedikit sambutan dari KMM Mesir. Apakah ketua kita sudah bergabung? Baik, ternyata ketua kita Meja Putra tidak bergabung, tapi alhamdulillah wakil ketua dari KMM Mesir ada di sini bersama kita, ada Ustadz Denul Putra Lorenza, beliau merupakan wakil ketua KMM Mesir. Kepada beliau kita dengarkan sedikit sambutan juga. Silakan kepada Ustadz Denul untuk menyampaikan sambutan dari KMM Mesir. Ustadz Denul sudah on mic. Atau Ustadz Faisal Hanif, apakah ada di sini? Sekretaris KMM. Ustadz Faisal Hanif, bisa kami dengar suaranya? Baik. Bisa terdengar, Pak? Silakan.
Baik, silakan Ustaz Faisal Hanif Seri. sedikit sambutan mewakili KM Mesir. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Burmalis Ilyas selaku Direktur Eksekutif Minang Diaspora Network. Kemudian Bapak Iramadi Irja selaku Dewan Pakar MDN. Selanjutnya kepada Profesor Azumardi Azra, Bapak Yusran Ilyas, Bapak Fauzan Azima, dan peserta lainnya yang hadir pada webinar kali ini. Pertama izinkan saya selaku Sekretaris Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau Mesir, nama saya Faisal Hanif, menyampaikan permohonan maaf atas belum bisanya hadir Ketua KMM pada acara kita kali ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak semua yang telah hadir kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara webinar Minang Diaspora Network kali ini. Harapannya dari diadakannya webinar ini adalah banyaknya kami belajar, terutama saya pribadi, harapan pribadi, dan juga mewakili seluruh warga KMM Mesir. Banyak kita belajar dari agenda yang kita angkatkan pada hari ini, pada sore hari ini. Mungkin cukup sekian kata sambutan dari Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau Mesir. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan yang selama saya berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada KM Mesir yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada dosana-dosana yang baru bergabung. Alhamdulillah ruangan Zoom kita semakin penuh, tapi tidak akan penuh insya Allah. Ruangan Zoom ini luas, bisa menampung 5.000 orang. Kita masih menunggu jika seandainya ada nanti dosana kita yang akan bergabung lagi. Hadirin semua, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebuah pemaparan atau sebuah pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Profesor Azumardi Azra, tentang masa depan ulama Minangkabau dan kiprahnya di nasional dan internasional. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Shadaqallahul azim. Yang terhormat para pengurus FDN Global, Pak Iramadi, Pak Burmalis, dan Bapak dan Ibu semua yang maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan para hadirin mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa berkumpul ya, dengan mahasiswa kita di Kairo. Saya sebelum Covid itu di Kairo ya. Sebelum masih Covid, dan juga ada pertemuan dengan PPI. Waktu itu malah ketuanya itu orang Minang ya, Pangeran namanya. Saya nggak tahu Pangeran itu gimana sekarang. Pas Pangeran.
Pangeran sekarang sudah di Indo, Kak. Ya. Nah, jadi itu saya masih ingat itu ya. Nah, kalau kita bicara masalah ulama Minang ini persoalannya sangat rumit menurut saya sih. Ini terkait dengan perubahan-perubahan sosiologi dengan masyarakat, sosiologi keagamaan di dalam masyarakat kita Minang, dan juga perubahan-perubahan kelembagaan atau lokus kaderisasi ulama itu sendiri ya. Yang kalau kita lihat itu mungkin tidak terlalu menggembirakan ya. Saya harus dengan mungkin nggak begitu enak gitu ya mengatakannya, ya memang kalau kita bicara mengenai prospeknya, ya prospeknya sih masih belum memberikan harapan. Ya, kalau saya mendekati dari sudut akademik ya, jadi bukan dari sudut romantisme sebagai orang Minang gitu, tapi dari pengamatan, kajian, penelitian, maka menurut saya sih mungkin kita memerlukan reformasi ya, sosial kemasyarakatan, sistem pemerintahan ya, di Minang yang selama ini mungkin kita melihatnya secara romantik ya, romantik dan idealistik ya. Nah, yang pertama saya ingin melihat yang pertama ya, pertama itu pengertian ulama ya. Ulama itu bukan hanya sekedar kategorisasi agama ya. Kategorisasi agama itu maksudnya pengetahuan dalam bidang agama, ya, keahlian dalam bidang agama, kedalaman, mumpuni dalam ilmu agama. Tapi juga adalah kategori sosiologis, menyangkut pengakuan, menyangkut rekognisi dari masyarakat lingkungannya. Ya. Itu jadi, nah oleh karena itulah maka karena cara pandang kita mungkin masih cara pandang yang lazim itu ya, melihat ulama sebagai kategori sosiologis keagamaan, maka kemudian kita merasa itu langka ya kan, karena apa? Karena sebetulnya dalam segi yang lain kita nggak kurang juga ulama, cuma nggak diakui sebagai ulama. Kalau kita lihat misalnya di UIN Padang Imam Bonjol misalnya, itu banyak sekali dosen yang kerjanya itu ya selain mengajar dakwah saja, dakwah kemana-mana ya kan. Saya tahu itu banyak ada yang sudah ada yang doktor, ada yang profesor ya kan. Bahkan di MUI itu, MUI Sumatera Barat itu juga orang-orang dosen-dosen dari UIN Padang yang juga aktif berdakwah. Ya. Nah, cuma mereka ini, dan termasuk misalnya yang paling senior itu yang sudah sepuh sekali, misalnya Profesor Amir Syarifuddin misalnya, pernah jadi ketua MUI Sumatera Barat ya beberapa kali. Terus sekarang juga umumnya pengurus MUI di Sumatera Barat itu adalah orang-orang yang berasal dari UIN, termasuk juga ketua MUI-nya itu juga adalah dosen tadinya sebelum berhenti jadi pegawai negeri, dosen tetap ya, juga adalah dari UIN asal muasalnya ketua MUI sekarang ini ya. Nah, kalau dia menjadi ketua MUI mungkin lebih diakui, MUI yang sekarang ini mungkin lebih diakui sebagai ulama ya. Walaupun mungkin orang masih melihatnya berbeda dengan misalnya almarhum Datuk Palimokayo misalnya ya kan, beda orang melihatnya, apalagi dengan Buya Hamka itu lain lagi ya kan, atau dengan AR Sultan Mansur misalnya ya, yang sebetulnya ulamanya lebih banyak di rantau ya, dan termasuk juga ayahnya Taufik Ismail, Pak Ismail Ghafar misalnya di Pekalongan ya. Jadi kategorisasi yang kita pakai dalam melihat apakah ada ulama atau tidak, itu adalah kategorisasi yang lama itu, yaitu orang yang diakui, disebut, dan dekat dengan masyarakat dalam urusan-urusan keagamaan. Kalau yang dosen-dosen tadi itu, meskipun ahli tafsir ya, mungkin jago dalam tafsir, dalam hadis, ada juga yang tamatan Al-Azhar, tamatan Libya, tapi belum diakui sebagai syekh, katakanlah begitu. Atau mungkin juga belum diakui sebagai buya. Buya itu ya
yang betul-betul mungkin tidak hanya mengajar di perguruan tinggi seperti UIN atau mungkin sekolah tinggi agama Islam atau IAIN gitu, tapi juga mungkin dia harus punya, kalau kita pakai kategorisasi di Jawa, dia harus punya pesantren. Ada pesantrennya. Kalau nggak ada pesantrennya, tidak sah dia sebagai kiai, gitu kan, ulama besar. Gitu. Itu kategorisasinya. Jadi sebetulnya pernah juga ada orang mencoba membuat kategorisasi. Sebetulnya memang ulama kitab kuning itu semakin langka ya, yang berorientasi, yang diam di, katakanlah di surau ya, surau seperti Parabek atau surau Candung ya, itu mungkin kurang ya. Itu nanti akan saya singgung lagi lokusnya, lokus tempat kaderisasi ulama itu juga menjadi masalah. Nah, jadi cara pandang kita dalam melihat ulama itu seperti itu ya, yang mereka yang punya basis aktif dalam dakwah, dekat dengan masyarakat ya kan, tidak hanya mungkin kalau dosen yang aktif dakwah mungkin citranya itu elitis ya kan, menjadi ulama kampus atau ulama yang disebut juga sebagai ulama kitab putih. Sementara yang itunya adalah ulama yang satu sisi yang lain yang kurang ya, mungkin kita lihat kurang di Sumatera Barat itu adalah ulama kitab kuning ya, itu yang kurang ya. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi kategorisasi kita harus kita lihat, kita sesuaikan ya. Tidak cukup hanya itu. Nah, yang kedua adalah lokus ya, lokus tempat terjadinya proses reproduksi ulama itu, kader-kader ulama itu. Nah, kalau saya melihat misalnya memang lokus reproduksinya itu menurun secara drastis ya. Secara drastis, katakanlah surau ya. Surau itu kan di negeri kita itu kan ada macam-macam, ada surau suku, ada surau tempat mengaji, ada surau sebagai lembaga pendidikan yang lengkap ya, seperti yang pernah dimiliki oleh kakeknya Bung Hatta di Payakumbuh itu kan, di Batu Hampar itu adalah pesantren yang lengkap ya, yang memang adalah surau yang lengkap seperti pesantren yang kita lihat sekarang ini, atau pesantren mungkin tahun 1980-an. Nah, tapi kan, nah ini kaitannya dengan lingkungan sosial yang tadi saya sebut itu. Lingkungan sosial masyarakat Minangkabau lebih kuat orientasinya kepada apa yang disebut sebagai alam kemajuan, ya, orientasinya ya. Oleh karena, dan juga pemurnian kaum muda, makanya kemudian surau menjadi target sejak zaman Padri, menjadi target pembaharuan, bahkan target untuk dihilangkan ya kan. Itu surau itu mulai zaman Padri itu surau Tuanku Nantuo dengan surau Fakih Jalaluddin atau Syekh Jalaluddin yang menjadi target sasaran dari kelompok pembaharu atau pemurni Islam, dalam hal ini Tuanku Nandrenceh dan Tuanku Imam Bonjol misalnya. Jadi itu menimbulkan setback di dalam dinamika atau perkembangan surau. Surau sebagai lembaga pendidikan yang lengkap, lembaga yang berfungsi untuk tidak hanya transfer ilmu-ilmu Islam, tapi juga reproduksi calon-calon ulama. Nah, serangan berikutnya adalah ketika masyarakat Minang menerima sekolah-sekolah Belanda 1870-an. Ya. Padahal di tempat lain sekolah Belanda itu ditolak ya, ditolak di Semarang, ditolak di Batavia, ditolak, tapi disambut dengan antusias di Minangkabau dan banyak surau yang diubah menjadi Volkskulen, sekolah rakyat. Nah, itu memang dari satu segi memberikan orang Minang head start, yang disebut dengan head start. Jadi orang suku-suku lain masih diam, masih diam, masih jumut gitu ya. Orang Minang udah maju. Dengan sekolah Belanda mereka memiliki pengetahuan, memiliki penguasaan bahasa Belanda, sehingga kemudian orang Minang banyak yang diangkat menjadi pegawai di dalam struktur kolonial ya, di seluruh Hindia Belanda ya. Saya punya senior ya, namanya Ahmad Padang almarhum.
ya, pernah menjadi orang Indonesia yang paling tinggi jabatannya di PBB, menjadi Direktur Sains dan Teknologi, ya, almarhum Ahmad Padang, dan dia menjadi sesepuh pengajian sebagai kiai di masyarakat Muslim di New York City, ya. Nah, ayah dari Pak Padang ini adalah pegawai Belanda yang tadi itu, yang mendapatkan pendidikan Belanda dan kemudian ditugaskan di Ambon, sehingga kemudian lahirlah di situ Pak Ahmad Padang ini, ya, orang Padang bener, ya. Jadi itu kemudian mereka inilah yang aktif berdakwah dan lain sebagainya, termasuk juga menyebarkan Muhammadiyah. Itu adalah orang-orang yang memiliki head start ini, ya. Mereka pegawai dan kemudian juga berdagang, sehingga kemudian berkat head start itu maka para pujangga Indonesia yang muncul pada beberapa dasawarsa awal abad 20 itu adalah kebanyakannya orang Minang, ya. Karena apa? Karena mereka memiliki kemampuan intelektual, ya, berkat pendidikan itu. Nah, inilah yang disebut dengan alam kemajuan. Yang disebut oleh alam kemajuan yang kemudian menimbulkan citra yang tidak bagus terhadap surau. Ya. Itu digambarkan oleh Buya Hamka di dalam bukunya Ayahku, ya. Kalau orang belajar di surau, dia pakai kain sarung, pakai baju koko atau baju takwa sekarang ini, atau dulu disebut bukan baju koko, gunting Cina, ya kan, pakai tangkele dan kemudian pakai buntil keliling-keliling kampung, ya kan, menjadi pakir saringgi, itulah kira-kira begitu. Itu digambarkan oleh Buya Hamka. Sementara kalau yang ingin masuk ke alam kemajuan harus masuk ke sekolah Belanda, ya. Ke sekolah Belanda itu, ya, pakaiannya bajunya pakai baju kemeja dan kemudian pakai pantalon dan pakai sepatu. Nah, malah ada juga yang pakai dasi, ya kan. Inilah dia alam kemajuan yang kemudian membentuk sikap orang Minang dalam melihat kemajuan yang diukur dengan materi. Makanya kemudian tadi orang-orang surau dianggap pokoknya dipandang sebelah mata lah, direndahkan gitu, ya. Sehingga kemudian saya kira sejak tahun 60-an, sejak merdeka, kalau orang awak, ya, orang Minang, kalau mau cari menantu, paling yang pertama itu prioritasnya adalah dokter, sarjana hukum, insinyur. Kalau tamatan IAIN itu tidak masuk hitungan, ya kan. Ya benar, itu kenyataannya seperti itu, ya. Jadi atribut keagamaan itu dipandang sebelah mata, ya kan? Beda sekali kalau dengan di Jawa. Di Jawa orang mencari menantu bukan tidak terlalu penting, ya, apakah dia tamatan ITB atau tamatan UI atau tamatan IAIN Ciputat, ya biasa saja. Tapi kalau di Minang itu penting sekali. Sampai sekarang pun saya kira juga masih penting, ya, walaupun IAIN-nya udah berubah jadi UIN, ya. Ya, tetap saja yang dicari itu tamatan ITB, tamatan UI, yang dianggap lebih menjanjikan secara material. Nah, ini yang jadi masalah kita. Itu yang tadi saya bilang, memerlukan reformasi, ya, cara pandang kita di dalam melihat alam kemajuan yang kecenderungannya adalah berorientasi pada materi, ya kan. Tadi cari menantu yang bisa memakmurkan, mensejahterakan. Kalau yang tamatan IAIN dianggap tidak akan bisa. Paling banter dia jadi modin kalau bahasa di Jawa, atau bahasa Minangnya mungkin paling banter dia bisa jadi garin gitu, ya. Garin, menjaga masjid atau baca atau melantunkan azan, paling banter itu, nggak punya duit. Walaupun sebetulnya saya juga sering mengatakan, ya, dosen UIN Ciputat itu secara material lebih sejahtera dari dosen IPB. Kenapa? Karena dosen-dosen UIN itu bisa kasih ceramah agama dimanapun, baik privat maupun di pengajian, ngasih khutbah dan lain sebagainya. Sementara dosen-dosen IPB itu tidak punya kemampuan itu. Paling bisa mengajar misalnya ilmu-ilmu tertentu saja, yang itu peminatnya juga terbatas. Oleh karena itulah, maka kalau saya datang ke komplek IPB, saya pernah menjadi ketua Dewan Audit IPB itu selama 8 tahun menjadi ketua Dewan Auditnya. Saya lihat rumahnya itu udah butut, udah pada mau rubuh rumahnya itu sejak pertama itu kayaknya nggak bisa direhab gitu. Sementara kalau saya lihat rumah dosen-dosen UIN di Ciputat ini, rumahnya bagus-bagus, ya, mampu, punya kemampuan gitu. Sebetulnya begitu. Jadi secara potensial orang yang belajar agama ini
itu punya potensi untuk lebih sejahtera. Apalagi di tengah perubahan sosial di mana orang kembali pada agama. Orang kembali pada agama, ya rindu pada agama karena perubahan sosial yang sangat disruptif ya. Sejak zaman Orde Baru pembangunan, banyak ekses pembangunan, narkoba di mana-mana, kemudian murid-murid juga pada tawuran, maka kemudian agama itu dipandang sebagai yang bisa menyelamatkan anak-anak kita itu, remaja itu. Makanya kemudian anak-anak kalau di Jawa dikirim ke pesantren, aman dia. Pesantren itu sejak tahun 80-an ya. Nah, saya nggak tahu di Sumatera Barat tidak terjadi mungkin gejala itu. Yang terjadi itu adalah proses urbanisasi yang sangat dahsyat yang kemudian mengubah struktur sosial, struktur tradisi Minangkabau. Misalnya apa? Urbanisasi. Kalau dulu anak-anak laki-laki tidak punya kamar di rumah orang tuanya, sekarang sudah punya kamar. Kenapa nggak dikirim ke surau? Karena kalau di surau itu bisa kena narko, ya kan? Kena narko dia narkoba, itu kan karena narkoba beroperasi kemana-mana. Jadi oleh karena itu anak-anak kita sekarang ini jarang sekali yang tidur di surau, nggak ada lagi ya. Saya kira sampai ke desa-desa proses urbanisasi itu sangat meningkat, apalagi ditambah dengan merajalelanya gawai ya kan, gawai atau apa gawai itu bahasa Inggrisnya itu alat-alat HP dan lain sebagainya itu. Nah, jadi oleh karena itu menurut saya sih, saya masih ingat diundang oleh Pak Gubernur ya, Gubernur Sumatera Barat Pak Gamawan Fauzi tentang bagaimana ini program kembali ke surau ya kan. Saya bilang nggak bisa, susah ya kan. Susah kembali ke surau itu karena surau tidak lagi menjadi lokus keagamaan, katakanlah ya, surau yang kecil ya. Kalau surau yang besar yang full fledged yang merupakan lembaga pendidikan sepenuhnya itu juga sudah tidak bertahan, nggak ada. Bisa kita hitung dengan jari ya. Misalnya yang peninggalan surau masa lalu yang besar itu tinggal Parabek barangkali dengan Canduang. Kalaupun ada yang baru-baru itu yang memakai nama pesantren ya, termasuk pesantren Gontor di Sulit Air ya, beberapa tahun ini ada. Kemudian ada lagi pesantren Buya Hamka misalnya di Pasar Usang itu di antara Lubu Alung dan Padang itu. Dan beberapa yang lain ditambah dengan mungkin juga ada pesantren Salafi ya, Salafi Wahabi itu juga ada ya. Ini yang kita lihat. Jadi beda sekali ya, lingkungan sosialnya beda. Kalau di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, pesantren-pesantren itu masih punya hubungan yang dekat, yang erat dengan masyarakat lingkungannya. Dan oleh karena itulah banyak sekali pesantren itu harta wakafnya. Karena banyak orang yang mewakafkan tanah, mungkin kayak seperti Gontor misalnya, harta wakafnya itu ratusan hektar sawah dan kebun gitu di mana-mana ya kan. Kalau di kita misalnya Candung itu karena meningkat jumlah peminatnya, santrinya meningkat, muridnya mau mengembangkan, mau membangun lagi nambah gedung ya ke sebelah itu nggak mau ya, orang di sebelah itu menjual nggak mau, tidak mau dia. Jadi apalagi mewakafkan ya. Saya kira kita semua tahu lah bahwa di Sumatera Barat soal wakaf tanah itu ya problematik ya. Karena apa? Karena kaitannya dengan soal pusaka tinggi dan macam-macam itu ya. Jadi jadi lokusnya itu susah, lokus kaderisasinya itu ya. Makanya kemudian ya saya seperti yang tadi saya katakan ya agak pesimis ya kan. Dalam waktu dekat ini kita bisa menghasilkan ulama-ulama dari Sumatera Barat karena lokusnya itu ya hampir tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun lokus yang ada itu menghasilkan, mereka itu belum sepenuhnya dianggap sebagai ulama, diakui sebagai ulama. Termasuk tadi yang saya katakan itu banyak sekali profesor, doktor, ahli tafsir, ahli hadis ya di berbagai tempat itu, khususnya di lembaga semacam MUI atau BASDA misalnya, BASDA itu belum diakui sebagai ulama benar gitu ya, ulama benar. Jadi ini masalah yang kita hadapi ya saya kira ya. Nah,
saya kira kalau kita mau, maka kemudian kita memang harus memperbanyak lokusnya. Lokusnya itu apa? Yaitu pesantrennya diperbanyak, suraunya itu diperbanyak. Surau dalam pengertian surau dalam pengertian lembaga pendidikan yang lengkap, bukan surau sebagai langgar ya, atau surau sebagai lembaga adat, ritus de passage. Ritus de passage itu ritus-ritus peralihan ya. Misalnya umur 5 tahun ya sudah tidur di surau, belajar silat, mendengar cerita dari pedagang-pedagang babelo atau dari orang rantau misalnya, itu di surau. Surau itu zaman lalu. Sekarang seperti yang tadi saya katakan, mungkin nggak banyak lagi anak-anak kecil itu, anak-anak balita kita itu tidur di surau. Ya karena apa? Karena proses urbanisasi dengan segala konsekuensinya seperti itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kenapa susah lahir ulama? Karena apa? Karena kepemimpinan formal kita itu tidak berpihak pada pengembangan keulamaan, kaderisasi ulama itu tidak ya. Tadi saya mengajar di S3 UIN Imam Bonjol, saya tanya itu bagaimana MUI nasibnya di Sumatera Barat ini, masih tidak dapat bantuan nggak, subsidi nggak dari pemerintah, dari Pemda, dari gubernur? Itu mereka bilang belum Pak sampai sekarang. Jadi nggak bisa, MUI aja nggak dibantu. Padahal kalau kita lihat di DKI misalnya, MUI DKI itu mendapat dana untuk program kaderisasi ulama. Jadi itu ada programnya kaderisasi ulama ya yang dilakukan oleh Pemda DKI ya, dengan MUI DKI melakukan program kaderisasi ulama, didanai sepenuhnya ya kan. Bahkan dibikinkan masjid itu, Masjid Jakarta Islamic Center itu yang di Tanjung Priuk, di bekas Keramat Tunggak itu ya. Itu. Nah, MUI Pusat juga begitu. MUI Pusat itu juga ada program kaderisasi ulama karena mendapatkan dana juga ya kan dari pemerintah pusat. Jadi ada itu. Bahkan kemudian ada program-program dari MUI itu yang didukung dengan dana beasiswa dari LPDP ya. LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan ya kan, yang duitnya itu sampai 70 triliun sekarang ini, ada 70 triliun. Saya kebetulan menjadi salah satu anggota dewannya ya kan, dewan LPDP yang menentukan kelulusan dan ketidaklulusan kandidat calon-calon ya. Jadi ada beasiswa santri di situ, ada beasiswa kaderisasi ulama perempuan, ada itu di LPDP itu ya, yang diselenggarakan antara MUI dengan Masjid Istiqlal, itu ada. Nah, di kita alhamdulillah nggak ada di Pemda Sumatera Barat, meskipun maaf saja kalau saya katakan gubernurnya ini kali yang ketiga adalah gubernur dari partai Islam ya kan, partai berbasis Islam, tapi sama sekali tidak memberdayakan MUI, tidak memberdayakan memberikan misalnya katakanlah kaderisasi ulama yang sudah ada contohnya. Jadi bukan sesuatu hal yang baru, tinggal mengikuti contoh dari MUI DKI dan Pemda DKI dan juga MUI Pusat, udah ada. Nah, jadi oleh karena itu 3 tungku sejarangan yang selalu kita sebut-sebut itu tidak jalan. Karena apa? Kepemimpinan adat nggak diajak. Ya mungkin adalah, saya nggak tahu kalau sekarang Elkam di bawah kepemimpinan Pak Fauzi Bahar ini bisa nggak diperhitungkan, dianggap, diajak ngomong, diajak bicara ya kan, itu. Atau misalnya tungku yang satu lagi ya, yaitu ulama, alim ulama itu juga nggak. Ini buktinya apa? Itu contohnya MUI itu tidak dipedulikan sama Pemdanya, sama gubernurnya. Saya nggak tahu kalau di tingkat kota dan kabupaten di Sumatera Barat apakah mereka disantuni atau diberi dana, misalnya biaya operasional, fasilitas, kendaraan, kemudian mungkin ya untuk program-program model itu tadi, program kaderisasi ulama misalnya, seperti yang dilakukan. Nah, tapi sejauh yang saya tahu, belum ada program kaderisasi ulama itu di MUI Sumatera Barat, itu belum ada. Kenapa belum ada? Karena tidak ada dananya. Jangankan untuk itu, biaya operasional aja juga nggak dapat bantuan dari Pemda. Jadi menurut saya sih keterlaluan ya, Pemda kita ini keterlaluan ya. Ya saya tidak termasuk memilih gubernur ataupun bupati ya, karena KTP saya bukan KTP di sana, tapi
kalau kita bicara mengenai penyiapan ulama Sumatera Barat, saya kira faktor pemerintah itu, Pemda itu juga sangat penting. Jadi kalau Pemdanya tidak kooperatif, tidak mau ya ikut misalnya itu membina, melakukan program-program dalam rangka menyiapkan kader-kader ulama, maka kemudian ya juga nggak bisa jalan dengan baik gitu. Jadi inilah Bapak dan Ibu sekalian yang saya amati begitu ya keadaannya. Jadi ini beda sekali, kontras sekali dengan apa yang saya lihat di Jawa Timur atau di Jawa Timur dan Jawa Tengah lah khususnya ya. Di Jawa Barat mungkin kadarnya di bawah itu, Banten juga di bawah itu, tapi saya kira Sumatera Barat paling bawah mungkin dalam soal seperti ini. Sudahlah lokusnya sedikit, ya lokus kaderisasi ulamanya sedikit. Yang tadi saya sebut pesantren yang tradisional, surau yang tradisional itu bisa kita hitung dengan jari sebelah tangan, ya. Bisa dengan jari sebelah tangan aja, habis dia. Beda dengan misalnya kalau di Jawa itu, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, jumlah pesantren itu lebih dari 20 ribuan, lebih dari 20 ribu, bayangkan saja ya. Jadi yang ulama itu biasanya yang dari pesantren ya kan. Kalau misalnya dilihat misalnya Ketua MUI ulama besar ya dari pesantren dia, Kiai Haji Miftahul Ahyar misalnya. Walaupun di MUI pusat itu juga ada orang awak ya kan. Ada misalnya Dr. Anwar Abbas, tapi tidak sepenuhnya juga dianggap sebagai ulama, kiai atau ustadz, atau mungkin lebih dianggap sebagai ya mungkin sebagai mubalik, atau mubalik juga enggak karena ya tapi itulah, jadi tidak dianggap benar-benar kiai sebagaimana orang memandang misalnya Kiai Haji Ma'ruf Amin atau Kiai Haji siapa terutama di lingkungan NU lah, banyak sekali Kiai Haji yang memang basisnya itu di pesantren ya kan, dan mereka inilah yang dianggap sebagai ulama pada tingkat nasional ya. Walaupun pada tingkat internasional saya kira belum. Kalau yang tingkat internasional itu mungkin orang seperti misalnya Profesor Quraish Shihab itu internasional, atau mungkin ulama model Din Samsudin misalnya. Tapi Din Samsudin ya orang Sumando kita juga, sampai orang Sumando kita, walaupun sekarang enggak lagi orang Sumando, tapi ya belum diakui sepenuhnya, diperlakukan sebagai kiai gitu ya. Mungkin karena tradisinya adalah tradisi Muhammadiyah, walaupun sebelumnya dia juga adalah berasal dari lingkungan NU gitu. Jadi inilah persoalan-persoalan kategori-kategori yang kita hadapi dalam masyarakat kita, sehingga kemudian ulama yang nasional itu ya susah, agak susah ya. Kebanyakan muncul kiai-kiai yang punya pesantren itu, walaupun Ketua Umum PP Muhammadiyah sekarang Haidar Nasir juga udah dianggap sebagai ulama sebetulnya ya, tapi ya lagi-lagi ya ini persoalan kategori dan persoalan perlakuan dan persoalan pengakuan dari masyarakat kita ya pada orang-orang, tokoh-tokoh yang memiliki kedalaman pengetahuan, keilmuan, keislaman ya dalam berbagai bidang ya. Nah itu, jadi oleh karena itulah kita berharap tentu saja para mahasiswa kita yang ada di Al-Azhar ini belajar yang rajin ya, belajar yang rajin, karena saya juga mengamati bolak-balik ke Al-Azhar sering sekali ya, banyak di antara mahasiswa kita itu tidak sungguh-sungguh belajarnya ya. Malah saya pernah marah pada mahasiswa itu karena apa? Karena malam-malam kerjanya bukannya belajar tapi malah main domino ya, main dominonya di atas sajadah lagi ya. Jadi menurut saya sih mungkin karena ini di Al-Azhar itu pertama sistemnya susah, sulit, masih sistem naik tingkat. Misalnya 1 tahun itu paket kuliah mata kuliahnya mungkin katakanlah 10. Kalau 3 nggak lulus, ya nggak naik tingkat, ya kan, harus ngulang. Makanya kemudian kalau ada mahasiswa Indonesia yang bisa selesai 4 tahun, itu memang betul-betul dianggap sebagai mumtaz. Mumtaz itu summa cum laude lah gitu ya. Tapi rata-rata mahasiswa Indonesia itu menyelesaikan S1-nya itu, LC itu rata-rata 5 tahun, 6 tahun ya. Atau bahkan juga nggak bisa selesai. Ya karena apa? Karena memang berat, sistemnya masih sistem hafalan ya kan,
Ada istilahnya itu buku teks. Buku teks itu disebut dengan buku mukarrar. Mukarrar itu harus dihafal. Kalau nggak dihafal, ya nggak lulus, nggak ditingkat, gitulah. Nah, jadi itu. Tapi walaupun begitu ya kita berharap ya minimal kalau tamat Al-Azhar dan LC ya punya keahlian. Walaupun tamat dari Al-Azhar tidak otomatis juga kemudian diakui oleh masyarakat kita menjadi ulama. Ya, kita sebetulnya ulama Al-Azhar, tamatan Al-Azhar itu udah banyak sekali di Indonesia, jumlahnya ribuan. Tapi yang menonjol ke depan publik itu boleh dihitung juga dengan jari saja, ya kan. Kebanyakan lulusan Al-Azhar itu ya mungkin lebih senang jadi guru, ya kan, atau jadi guru, jadi tidak menjadi ulama dalam pengertian yang high profile ulama yang profilnya itu ini apa itu di tingkat nasional itu punya greget, kalau istilah orang Betawi ya, greget, punya apa greget itu bahasa Indonesianya, pokoknya punya diperhatikan orang lah ya. Nah, kita punya Profesor Quraish Shihab ya kan, tapi kan Profesor Quraish Shihab sudah sangat sepuh ya. Saya termasuk orang yang banyak merekrut alumni Al-Azhar ya, baik S2 maupun S3, sehingga kemudian UIN Ciputat ini itu adalah satu-satunya lembaga ya perguruan tinggi yang paling banyak alumni Al-Azharnya, paling banyak ya. Saya merekrut mereka waktu jadi rektor ya, bahkan mendirikan khusus kerjasama dengan Al-Azhar satu fakultas khusus namanya Fakultas Dirasat Islamiyah. Sampai sekarang itu masih jalan dan satu-satunya di Indonesia. Bahasa pengantarnya, bahasa kuliahnya pakai bahasa Arab. Kurikulumnya juga kurikulum Al-Azhar, tapi pakai sistem semester, bukan pakai sistem naik tingkat. Kemudian tamat juga harus tahfizul Quran, menghafal Quran. Di Al-Azhar itu harus hafal 8 juz. Maka di sini juga 8 juz, Fakultas Dirasat Islamiyah. Itu yang bisa kita lakukan ya kan. Jadi tergantung juga dari para alumni Al-Azhar ini supaya nanti pulang ya betul-betul mengembangkan dirinya, sadar betul untuk menjadi ulama. Jangan terlalu bergulat di dalam hal-hal yang ya boleh ikut di pesantren, tapi juga pada saat yang sama harus tampil juga ke depan publik, ya ke depan masyarakat yang memang membutuhkan gitu ulama ya. Nah jadi kita masih menunggu sampai kapan ulama dari Minang. Saya kira yang terakhir ulama Minang internasional mungkin juga nggak banyak tahu, itu adalah Syekh Yasin Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani dari Padang. Al-Padani yang meninggal wafat tahun 1990, menjadi ulama sangat terkemuka di Makkah ya. Dulu punya madrasah Darul Ulum yang melahirkan, mendidik banyak sekali ulama-ulama yang kemudian menjadi tokoh pimpinan di NU, di Nahdlatul Ulama ya. Itu dia Syekh Yasin Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani ya, Padang, dari Padang dia. Itulah yang terakhir ulama kita pada tingkat internasional, saya kira setelah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pada awal abad 20 ya. Saya kira demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ya kita berharap lokus ya di Sumatera Barat sendiri harus, saya kira masyarakat kita di Sumatera Barat harus lebih punya orientasi ya pada kecintaan baru pada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kalau nggak begitu saya kira susah. Ya, kita masih mendingan ya, di Jawa masih banyak pesantren, tapi kalau cuma di Jawa kan susah. Tapi kita bersyukur juga, terakhir saya dengar perkembangannya pesantren Gontor yang ada di Sulit Air itu semakin banyak peminatnya. Nah, ini pertanda yang baik ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada lagi pesantren Gontor atau pesantren alumni Gontor yang dibikin ya, yang dibikin mungkin di tempat-tempat lain, apakah di bagian utara atau bagian timur ya, Sumatera Barat atau bagian selatan misalnya dibangun seperti itu ya. Saya kira demikian Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan kita berdoa dan berusahalah bagaimana ulama bisa muncul lagi di Sumatera Barat ini. Tapi syaratnya memang nggak mudah ya. Masyarakat harus memberikan perhatian khusus pada lokus ya, lokus kaderisasi ulama itu ya.
tidak cukup hanya mengeluh-mengeluh, tapi harus memberikan perhatian ya, termasuk Pemdanya. Kalau Pemdanya tidak mau peduli ya susah ya. Itulah beda dengan Pemda yang lain. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prof yang sudah menyampaikan paparan yang luar biasa kepada kita semua. Kita masih punya waktu sebelum kita mulai tausiah sekitar 5-7 menit. Jadi jika seandainya ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Prof Zumardi Azra, kita persilakan. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada beliau? Karena kesempatan untuk bersama beliau ini sangat sulit terdapat. Ada yang resen, Bapak Manufris Kasim. Silakan Bapak Manufris Kasim. Terima kasih Pak Faisal. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ya. Azra. Saya sangat menikmati tadi perspektif dari seorang tokoh seperti Bapak mengenai situasi atau kondisi di Minang saat ini. Jadi kalau saya mencermati, kelihatannya memang harus timbul suatu eagerness ya dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, kita tidak melihat tadi seperti yang disampaikan Pemda dalam hal ini Gubernur sebagai motornya dianggap seperti kurang memperhatikan. Apakah ini benar datanya atau sebenarnya karena financial ya, masalah dana. Nah, ketiga tadi partisipasi masyarakat seperti mewakafkan tanah itu juga sulit karena adanya pusaka tinggi tadi. Sehingga di Minang bahkan bukan saja semata untuk pusat pendidikan Islam, tetapi juga di dalam keikutsertaannya di dalam pelaku ekonomi ya, juga status itu juga belum duduk sampai hari ini. Di mana BP2DIN seperti Pak Piramadi sebagai penasihat di situ juga sudah menyarankan penyertaan modal ya, jadi harus difungsikan demikian sehingga kita akan mendapatkan revenue yang lebih baik. Jadi saya ingin bertanya kepada Prof. Azra, kira-kira apa terobosannya ya? Tadi kan dikatakan di Jawa Timur itu sampai 20.000 lebih, terutama di Jawa. Apakah ini tidak dikaitkan dengan perolehan suara dalam pemilu ya, pilkada? Karena ini kan strategi politik. Kalau Anda bisa menguasai Jawa, itu sudah memenangkan sebagai calon pemimpin bangsa. Saya maaf ini agak melenceng sedikit, tetapi saya juga mendengar bahwa support finansial dari ya begitulah ya tanda petik pengusaha begitu, itu kuat kepada pesantren-pesantren itu baik di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Apakah sinyalemen ini benar atau tidak dari perspektif Bapak? Terima kasih Pak, itu saja. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaannya tidak mudah dijawab nih Pak ya. Tapi itu faktanya itu benar Pak. Saya tanya itu kemarin, baru tadi kemarin apa tadi pagi ya, saya mengajar di S3 itu di UIN Padang. Saya tanya itu sama tim teaching saya, profesor juga dia. Saya tanya apakah MUI sudah dapat bantuan dana nggak dari Pemda? Dia bilang enggak, masih tidak, belum ada Pak katanya. Nah saya nggak tahu ya kan. Ya memang ada dari kebijakan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri ya almarhum Muhammad Ma'ruf ya, itu Menteri Dalam Negeri zaman Presiden SBY ya, bahwa Pemda baik yang gubernur maupun DPRD tidak boleh mengalokasikan dana secara rutin ya tahunan kepada lembaga semacam MUI itu, lembaga-lembaga keagamaan nggak boleh. Kalau boleh ya cuma hibah ya kan.
Itu peraturannya begitu. Tapi juga saya tahu bahwa banyak gubernur, banyak di Jawa itu ya tetap aja bisa mengakali ya kan. Sebetulnya itu kalau tergantung dari kemauannya, kemauan politik ya dari gubernur ya. Jadi kalau gubernurnya punya kemauan apa yang nggak bisa, termasuk misalnya orang yang non Muslim ya di DKI itu namanya Ahok ya, itu bisa dia bikin masjid 2 Pak, walaupun berkuasanya tidak terlalu lama dengan dana Pemda. Pertama masjid di balai kota itu nggak pernah ada masjid di situ, dia bikin itu. Nah, saya juga bukan fansnya Ahok, saya termasuk orang yang kritis sama Ahok, tapi faktanya adalah bahwa selama Ahok dia bikin masjid di balai kota itu Pak, dekat di sebelah kantor DPRD itu yang pertama. Yang kedua sebelumnya itu dia sudah membangun Masjid Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Daan Mogot Pak, di Jakarta Barat, itu dia bikin juga. Itu bukan duitnya pribadi, itu duit Pemda. Jadi bisa Pak, kalau mau itu bisa. Bukan nggak bisa. Masalahnya mau atau tidak, itu aja masalahnya. Ya. Karena kita juga tahu bahwa sebetulnya gubernur itu juga mengeluarkan dana untuk kepentingan yang lain, ya, kepentingan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan soal pembangunan ataupun apa. Bahkan yang kita tahu itu ya salah satu contoh yang kalau kemauannya ada itu bisa, itu Masjid Raya itu Pak, Masjid Raya Sumatera Barat itu kan dana multi years ataupun dana tahun jamak itu dari anggaran Pemda, bisa ya. Bisa Pak, cuma mau atau tidak itu saja. Kalau menurut saya mungkin karena perbedaan ideologis Pak. Maaf saja ini saya ya kan, kebanyakan yang di MUI itu bukan orang yang berasal dari partai Islam ya kan, yang separtai dengan gubernurnya ya kan, gubernur yang lalu dan gubernur yang sekarang ya. Jadi itu salah satu hambatannya kenapa kemudian nggak ada dana untuk MUI, karena MUI Padang itu Sumatera Barat itu diisi oleh orang-orang yang tidak kompatibel dengan partainya gubernur ya. Kebanyakannya itu misalnya dari Tarbiyah ya kan. Tarbiyah, kita tahulah organisasi Tarbiyah yang dulu Perti itu loh Pak, Tarbiyah. Atau Muhammadiyah, kebanyakannya Muhammadiyah juga. Muhammadiyah juga tidak terlalu cocok ya kan. Dulu ketua MUI-nya itu tadi udah saya sebut siapa namanya, Profesor Amir Sarifuddin ya kan, dan seterusnya itu. Jadi itu yang jadi masalah Pak ya. Kalau pesantren saya kira itu lebih karena dana filantropi Islam dari kelas menengah Muslim yang sedang tumbuh itu banyak Pak. Itulah yang menjadi sumber utama kenapa kemudian fasilitas pesantren itu meningkat ya, meningkat sekali di Jawa terutama ya. Saya pernah diundang oleh almarhum Gus Salahuddin Wahid ya ke pesantrennya di Tebu Ireng itu, mengasih ceramah di lantai 3. Ya saya bilang Pak, saya lantai 3 nih nggak kuat nih. Kaki saya, dengkul saya nggak kuat, lutut saya udah sakit. Tenang aja Pak, katanya. Tenang Pak Mardi. Taunya di situ ada lift Pak. Bayangkan di pesantren ada lift. Bayangkan itu. Jadi selama ini mungkin citra kita pada pesantren itu tidak begitu, pesantren itu tempat yang kumuh dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya tidak. Nah, itu kenapa bisa terjadi itu? Karena kelas menengah yang tumbuh, yang kuat. Ya kan? Rising middle class. Jadi kalau menurut saya sih kelas menengah kita itu yang Muslim itu mungkin kalau moderatnya itu sekitar 70 juta Pak. Mereka inilah yang pergi jalan-jalan misalnya dengan halal tourism ke Jepang misalnya. Mereka nggak terlalu tertarik lagi ke KL ya kan, Kuala Lumpur atau ke Orchard Road. Mereka perginya ke Jepang sana itu dengan fasilitas tidak perlu visa ya kan. Nah, jadi itu Pak kelas menengah ini yang kemudian memberikan dana filantropinya untuk pesantren. Kalau dari pemerintah boleh dibilang nggak ada, ya kan? Karena apa? Karena sejak masa reformasi khususnya udah nggak boleh, ya kan? Kalaupun ada, ya mungkin tidak besar jumlahnya, karena itu tidak cocok dengan good governance, Pak. Nggak bisa. Kalau dari pengusaha juga mungkin juga tidak rutin, adalah sedikit-sedikit ya, tapi tidak banyak, tidak signifikan. Menurut saya pertumbuhan fasilitas-fasilitas fisik ya, fasilitas keagamaan, fasilitas keislaman itu karena kelas menengah.
termasuk masjid-masjid yang bagus-bagus. Kita kan lihat kan sendiri Pak, masjid yang bagus-bagus. Jangan masjid yang dibikin oleh Pemda, tapi masjid misalnya Kubah Mas misalnya di Jakarta ini. Nah, itu dana filantropi Pak, dana ZIS itu. Banyak sekali lah masjid yang bagus-bagus di Sumatera Barat ini. Kemarin saya lihat di sekitar daerah mana itu Bogor ada masjid model masjid Turki Pak. Itu dana sendiri Pak, dana filantropi. Karena apa? Karena meningkatnya, membaiknya ekonomi umat Islam. Karena apa? Karena Pak Harto itu jasanya yang saya kira saya setuju ya, walaupun saya dulu mendemo Pak Harto dan dijebloskan ke markas CPM Guntur oleh tentaranya Pak Harto, tapi saya melihat bahwa ada dua jasa besar Pak Harto yang kita harus berterima kasih, di mana umat Islam itu menjadi penerima manfaat terbesar, greatest beneficiaries. Yang pertama itu adalah kemiskinan, Pak. Jadi kalau menurut analisis 40 juta orang yang terbenam dalam lumpur berkat pembangunan Pak Harto, ekonomi membaik itu sudah lehernya udah di atas lumpur. Jadi tidak lagi bernafas dalam lumpur. Itu 40 juta, Pak. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan itu zaman Pak Harto itulah banyak universitas di luar Jawa didirikan pada masa Pak Harto. Termasuk juga yang namanya IAIN, Pak. Itu kebanyakannya di masa Pak Harto. Tahun 60-an, akhir 60-an ya. Itu yang kemudian menghasilkan apa yang kita sebut sebagai muslim pertama, muslim intelijensi, orang-orang terpelajar muslim yang kemudian punya pekerjaan, yang kemudian mengalami mobilitas sosial, mobilitas ekonomi. Kelas menengah itulah yang menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan keislaman di Indonesia ini ya. Nah, sayang tidak terlalu kita lihat dampaknya filantropi itu di Sumatera Barat. Maaf saja, saya nggak melihat dampak filantropi ya yang luar biasa itu kalau di Jawa itu jelas kelihatan, Pak. Jawa, Sulawesi itu kelihatan. Tapi di Sumatera Barat saya nggak melihat filantropi Islam itu begitu menggerakkan, itu nggak saya lihat. Tidak ada bangunan-bangunan monumental yang dihasilkan oleh kelas menengah. Saya nggak melihat. Apakah ada masjid yang bagus misalnya? Nggak ada juga, kecuali masjid raya itu. Tapi itu kan dana APBN atau APBD, ya kan? Ini nggak ada. Kalau di Jakarta kan banyak, ya kan? Banyak sekali, Pak. Contohnya banyak sekali masjid yang bagus-bagus, ya. Nah, itu banyak sekali. Jadi inilah saya kira masalah. Makanya saya tadi menganjurkan supaya kaum muslimin ya, warga Minang itu punya reorientasi. Jangan orientasinya terlalu banyak, terlalu kencang kepada alam kemajuan. Ya. Alam kemajuan itu kan konotasinya materialisme, kehidupan yang serba materialistik dan hedonistik. Itu dia alam kemajuan, karena ukuran-ukuran kemajuan itu adalah yang bersifat kebendaan, termasuk bahkan dalam gelar-gelar. Jadi kalau anak-anak Al-Azhar ini pulang ke Minang, belum tentu dengan mudah diangkat sebagai menantu, walaupun Anda tamat dari Al-Azhar. Ya, Anda dikesampingkan, lebih pentingkan. Iya, ini maaf saja, lebih pentingkan itu adalah dokter, insinyur, ya kan, sarjana hukum mungkin itu. Walaupun sebetulnya kalau menurut saya pekerjaan-pekerjaan itu tidak lagi lukratif. Tadi saya katakan nggak lukratif lagi, Pak. Dokter itu menjadi dokter itu biayanya mahal. Tapi kemudian pendapatannya dari dokter itu selama mungkin 10 sampai 20 tahun itu tidak bisa mengembalikan, break even point-nya nggak tercapai, Pak. Karena biaya pendidikan dokter itu sangat mahal. Ya. Kecuali di beberapa universitas yang tidak terlalu mahal. Kayak di UIN Ciputat ini kan ada fakultas kedokteran. Nah, itu tidak mahal, ya kan. Tapi yang lain mahal, kayak UI, ya, walaupun negeri ya mahal. Saya nggak tahu UNAN ya, bagaimana kemahalannya, tingkat kemahalannya nggak paham saya. Nah, tapi yang saya lihat di sini ya mahal-mahal. Termasuk juga misalnya di YARSI itu mahal. Yang di Atmajaya juga mahal. Nah, kalau orang bekerja sebagai dokter 10 tahun, 15 tahun, itu belum mencapai BEP, Pak. Belum. BEP-nya belum tercapai. Nah, jadi, tapi tetap saja masyarakat kita lebih memilih mantu itu yang dokter. Karena anggapannya ya dokter bisa mendatangkan kemakmuran material. Nah, ini yang harus diubah, Pak, orientasi seperti ini. Memperlihatkan kecintaan pada Islam dengan lembaga-lembaganya, menyantuni, menyayangi lembaga-lembaga Islam. Lokusnya itu termasuk tadi yang saya sebut lokus untuk kaderisasi ulama gitu. Itu aja, Pak.
Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Prof yang sudah memberikan jawaban. Semoga jawabannya bisa kita pahami bersama bahwa sepertinya penyampaian Pak Prof saat ini akan ada nanti korelasinya dengan materi tausiah kita pada sore hari ini. Sebenarnya kami ingin memberikan kesempatan bertanya lagi, tapi karena waktu kita yang terbatas, insya Allah nanti di kesempatan berikutnya bagi dosana yang belum sempat bertanya boleh bertanya lagi. Selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Afriul Zikri. Beliau adalah alumni MTI Canduang Agam, datang ke Mesir pada tahun 2017. Sekarang hampir menyelesaikan kuliah S1 di Kairo dengan nilai yang hampir selalu cum laude setiap tahun. Ya. Dan beliau ini juga masih muda, tapi sudah dipercaya untuk mengepalai sebuah madrasah keilmuan di Kairo yang kita beri nama dengan Ruwak Indonesia. Itu sebuah perkumpulan yang kalau kita sebut tadi madrasah, ya madrasah gitu, menyiapkan calon-calon ulama dan rumah pembinaan lah. Nah, berangkat dari suatu hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat. Jadi pada sore hari ini kita ingin dengarkan tausiah Ramadan tentang keutamaan bersedekah dan berbagi di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Afriul Zikri. Kepada beliau, silakan Ustadz Zikri. Syukran Ustadz dan Syukri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Bapak Burmalis Ilyas, MA, MSI, Direktur Eksekutif MDNG, kemudian Bapak Dr. Darmadi Irja, MSc, MSI, Dewan Pakar MDNG, kemudian yang terhormat khusus Profesor Zumardi Azra yang kami muliakan, dan seluruh nenek-nenek mama, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dalam grup ini, sampai dibari besi tumpu cancang dibari belandasan batinnya kepada segala yang ada dalam ruangan Zoom itu tanpa mengurangi ta'zim, memuliakan ketik tidak disebut nama, gadang tidak dibawa. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan berkah taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada siang waktu Kairo dan menjelang maghrib waktu Indonesia, Allah Ta'ala masih limpahkan kepada kita nikmat berkumpul, nikmat mendengarkan tausiah daripada Profesor Zumardi Azra. Saya sangat menikmati paparan-paparan perspektif yang beliau sampaikan tentang dinamika kenapa berkurangnya kaderisasi ulama di Minangkabau. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Ta'ala dan diperbanyak orang-orang seperti beliau yang begitu peduli kepada pendidikan, kepada Minang, dan kepada kaderisasi ulama khususnya, insya Allah Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, saya mohon izin Profesor, kemudian bapak-bapak sekalian, ini mama, ya kan, belajar untuk membaca, kemudian belajar untuk menyampaikan. Tentu patah orang-orang Minang, gitu, basile di depan guru, mengaji di depan tuanku, gitu. Tentu ini adalah sebagai pengajaran bagi saya untuk menyampaikan sebuah kajian mungkin yang disebut kajian di depan kita bersama. Pada kesempatan hari ini berangkat kita membaca hadis Rasulullah SAW, hadis ke-29 dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah Imam Nawawi. Masyhur sekali, Imam Nawawi adalah salah seorang ulama yang terkenal. Beliau memiliki begitu banyak karangan, ya kan? Di antaranya yang populer di tengah-tengah masyarakat kita adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis
yang menghimpun tentang usuluddin, tentang pokok-pokok dalam agama, tentang adab, tentang akidah, tentang fikih, dan seterusnya. Hadis ke-9 kita bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini bersumber dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, tolong kabarkan saya tentang amalan yang akan bisa membuat saya masuk surga dan menjauhkan saya dari neraka. Apa jawaban Rasulullah? Qal, laqad sa'alta an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah taala 'alaih. Rasulullah SAW ketika mendapatkan pertanyaan dari sahabat Mu'adz ini, ya kan, apa amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga, menjauhkan saya dari neraka? Rasulullah mengatakan, kamu bertanya tentang perkara yang azim, perkara yang agung, yang besar sekali. Karena yang dipertanyakannya adalah perkara akhirat, perkara tentang Allah memberikan nanti surga atau neraka. Maka Rasulullah mengatakan, hal ini mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung dengan hadis ini bahwa suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan ketika kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertemuan atau perkumpulan setelah setelah menyelenggarakan jenazah, beliau menceritakan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memegang tongkat, kemudian memainkan tongkatnya, ya kan? Setelah memainkan tongkatnya lalu berkata, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidak ada satu pun dari kalian, Rasulullah melihat kepada para sahabat, melainkan semuanya telah jelas bahwa si fulan akan masuk surga, si fulan masuk neraka. Rasulullah ingin mengajarkan di sini bahwa takdir telah ditetapkan. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka telah ditetapkan. Kemudian para sahabat, ya kan, bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nadul amal?" Kalau begitu ya udah, kita tawakal saja. Kita tinggalkan amalan, kita tidak bekerja, kita tidak beramal, kita tidak salat, kita tidak zakat, tidak puasa. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Kata Rasulullah, "I'malu." Tetap bekerjalah, tetap beramallah, tetaplah sholat, tetaplah zakat, tetaplah haji, tetap lakukan sedekah, tetap lakukan amalan yang lain. Kata Rasulullah SAW, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang akan diciptakan untuk dia. Sehingga Rasulullah melanjutkan, amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaru li amali ahli sa'adah. Orang yang nanti akan masuk ahlu sa'adah, orang-orang bahagia, maksudnya adalah penduduk-penduduk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di kehidupan dunia dia akan dimudahkan untuk mengerjakan sesuatu yang itu mengantarkan dia kepada amalan ahli sa'adah. Wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassaru li amali ahli syaqawah. Adapun orang yang memang diciptakan oleh Allah untuk akan masuk kepada golongan yang menderita, maka perbuatannya akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan ahli asyqawah atau orang-orang yang menderita. Hadis ini dilanjutkan oleh Rasulullah dengan membaca ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala terbaik yaitu surga, wa saddaqa bil husna, maka apa kata Allah taala? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, ya kan, jalan yang mudah untuk melakukan amalan, jalan yang mudah untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga dia digolongkan kepada golongan ahlu sa'adah, orang-orang yang berbahagia. Ini potongan hadis Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan hadis Mu'adz tadi. Apa jawaban Rasulullah SAW? Apa saja amalan yang akan masukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Pertama, kamu menyembah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sembah Allah dan jangan sekutukan dengan sesuatu apapun. Apa makna menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun?
tidak ada yang kita agungkan di dalam hati, dalam perbuatan, dalam perkataan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya walaupun dalam zahirnya kita mengagungkan Allah, tapi dalam hati mengagungkan diri kita, bahkan diri kita mengagungkan diri kita. Makanya para ulama sufi, umpamanya para ulama tasawuf, memandang bahwa ketika kita melakukan suatu amalan, maka yang dipandang itu adalah fi'lullahi ta'ala, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perbuatan zahir kita. Karena ketika seorang memandang perbuatan zahirnya yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan, dia akan terhijab, dia akan merasa ujub, merasa perbuatan zatiyahnya adalah dari dirinya. Makanya para ulama sufi mengatakan ketika beribadah, lihatlah bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang Allah jalankan kepada kita. Bahwa Allah izinkan kita untuk melaksanakan sholat. Allah izinkan kita untuk berangkat haji. Allah izinkan kita untuk bersedekah. Allah izinkan kita untuk melakukan tahajud. Seperti itu. Kalau tidak, akan timbul orang-orang yang al-ujub, atau sesuatu yang kita anggap dari perbuatan fi'lul dzatiyah, perbuatan pribadi, perbuatan diri kita sendiri. Dan ini sangat dicela oleh para ulama. Ini yang pertama, menyembah Allah dan jangan sekutukannya. Hal dalam penyekutuan ini oleh para ulama tidak hanya berkutat pada kita menyembah umpamanya berhala. Ini jelas, tidak ada yang mengingkari. Kita menyembah berhala jelas bahwa ini adalah suatu kesalahan dan ini adalah dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat nasuha umpamanya, ya kan? Tapi yang lebih daripada itu, seperti kita mengagungkan ya jabatan kita, mengagungkan selain daripada Allah, apapun yang kita agungkan ya di dalam kehidupan dunia ini, maka para ulama mengatakan bersihkan hati daripada semua itu. Ini yang pertama, ya kan? Yang menjadi amalan yang akan masukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyendirikan Allah dalam ubudiyah, dalam beribadah, dan menyendirikan Allah dalam mengagungkan, mentakzimkan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa tuqimus salata, kamu mendirikan salat, wa tuqimus salata, mendirikan salat. Oleh para ulama dicari alasan, dicari illah. Kenapa Rasulullah menggunakan kata tuqim? Kata tuqimu itu dalam bahasa Arab berasal dari kata qama, yaqumu. Kemudian dimuta'addikan aqama yuqimu, tuqimu, kamu mendirikan. Kalau qama, kita katakan dalam bahasa Arab, qama Zaidun, si Zaid berdiri. Si Zaid berdiri. Kemudian kalau kita katakan yuqimu Zaidun Amran, si Zaid mendirikan si Amr. Jadi dia ambil si Amr, kemudian diberdirikan. Ini artinya yuqimu, tuqimu. Allah tidak mengatakan kata-kata dengan bahasa fi'lu, ya kan? Dengan bahasa perbuatlah salat, wa taf'alus salata. Tapi Allah mengatakan wa tuqimus salata. Makna daripada tuqimus salata sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, para muhaddisin, para fuqaha adalah dengan hak-haknya zahir dan batin, zahiran wa batinan. Apa makna zahirnya? Mengetahui rukun-rukun syaratnya, ya kan? Bersih kita semuanya secara zahir. Kemudian secara batin kembali kepada makna yang pertama tadi. Dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kita agungkan kecuali Allah. Tidak diri kita, bahkan tidak amalan kita. Karenanya dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan masukkan ke dalam surga salah seorang dari kalian amalannya, ya kan? La yadkhulul jannata ahadukum amaluhu aw la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Salah seorang dari kalian tidak akan masuk ke dalam surga dengan menggunakan amalnya. Ada seorang sahabat mengatakan, bertanya, apa kata beliau? Wala anta ya Rasulullah, begitu juga engkau. Apa kata Rasulullah? Ya, bukan juga saya, kecuali kalau Allah telah memberikan rahmat, telah memberikan taufik kepada kita, ya kan? Dan tentu kita sepakat bahwa Rasulullah adalah orang yang berada dalam demikian. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wa tu'ti az-zakata. Menunaikan zakat, menunaikan az-zakat. Menunaikan zakat, amalan yang dijanjikan oleh Rasulullah dengan amalan surga ini adalah hal yang harusnya menjadi kekuatan umat mukmin, menjadi kekuatan umat Islam. Di zaman Abu Bakar, umat Muslim atau orang yang berada ketika itu sangat maju, ya sangat maju. Kenapa dengan demikian?
Karena pengelolaan zakatnya luar biasa. Pengelolaan zakatnya luar biasa. Sehingga zakat itu nantinya kalau di dalam fikih kita membaca ada nanti saham. Nanti umpamanya setelah berperang dapat uang, dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang umpamanya, atau harta-harta yang lain nanti dikumpulkan dalam baitul mal. Di antara sahamnya adalah saham untuk para penuntut ilmu, ya, para penuntut ilmu, para thalibul ilmi atau talabatul ilmi, seperti itu. Sejalan dengan yang dikatakan profesor tadi, ya, di antara kekurangan kita di dalam mencetak mengkaderisasi ulama adalah kurangnya dukungan atau songkongan, ya kan, dari pihak umpamanya anggaplah pemerintah dalam menuntut ilmu ini atau dalam kaderisasi ulama ini. Di zaman Abu Bakar bahkan pengelolaan zakat ini saking hebatnya, beliau sampai memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat. Karena memang zakat ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab, khususnya mazhab Syafi'i, orang yang tidak membayar zakat itu berhak diambil zakatnya secara paksa. Berhak diambil secara paksa, kemudian diberikan dan diberikan kepada yang berhak. Ini yang ketiga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan surga dan jauhkan dari neraka. Kemudian yang keempat adalah watasumu Ramadan, dan kamu berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan. Puasa dalam artian orang fikih itu hanya sekedar menahan makan, menahan minum, menahan berjima, menahan dari yang membatalkan secara zahiri. Ya kan? Tarkul mufattirat, kata para ulama fuqaha, kata para ulama fikih, meninggalkan segala yang membatalkan makan, minum. Ini puasa biasa. Sehingga Imam Nawawi mengistilahkan ini puasa orang umum. Puasa orang umum, ya dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berjima, dia tidak meninggalkan nafsunya, seperti itu. Kemudian yang kedua, beliau katakan ada puasa yang kedua, puasa orang soleh, kata beliau. Apa puasa orang soleh? Puasa orang soleh adalah saumul khusus, lebih meningkat yang kedua. Apa puasa orang khusus? Yaitu puasa 6 anggota badannya, atau puasanya anggota badannya daripada menyakiti orang lain. Umpamanya matanya dia tidak melihatkan kepada yang haram, matanya tidak dilihatkan kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah, telinganya tidak mendengar sesuatu yang diharam, ya kan? Karena mendengarkan, menggunakan hal-hal yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk sesuatu yang diharamkan, ini sama artinya dengan inadan atau pengingkaran atau penolakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berikan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah, tentu untuk mengagungkan Allah, tentu untuk bertasbih kepada Allah. Ketika digunakan kepada yang lainnya, inilah yang akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau mengatakan, ya kan, hal yang ketiga yang menjadi tingkatan berpuasa adalah saumu khususul khusus. Kalau puasa pertama adalah puasa orang umum, puasa khusus, yang ketiga adalah puasa khususul khusus. Tentu ini adalah tingkatan para anbiya, para siddiqin, para orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan puasa dan yang membatalkan juga berbeda. Kalau puasa orang umum, yang membatalkannya adalah makan, yang membatalkannya adalah minum. Puasa orang khusus, yang membatalkannya adalah melihat kepada hal yang haram, mendengar kepada yang haram, mengambil kepada sesuatu yang haram. Kemudian puasa orang khususul khusus, kata beliau, yang membatalkannya adalah atafakkur fi ghairillahi ta'ala, berfikir pada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada derajat puasa yang memang tinggi sekali. Amin Allah amin. Kemudian yang selanjutnya adalah watahujjul baita, kemudian haji ke Baitullah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah kamu saya tunjukkan untuk pintu kebaikan? Apa kata Rasulullah SAW? As-sawmu junnah. Puasa adalah junnah, benteng. Benteng dari seorang untuk tidak melakukan keburukan. Benteng pada diri seorang supaya dia tidak diganggu oleh oleh setan ketika dia seperti kehidupan sehari-harinya. Karena kata Rasulullah SAW, ya kan, karena setan itu mengalir dalam tubuh manusia di aliran darah. Ketika kita berpuasa, tentu aliran darah akan menyempit dan tentu pengaruh daripada setan itu tidak terlalu leluasa. Ini artinya adalah saumu junnah, dan juga artinya adalah dengan makna luas. Orang yang berpuasa tidak akan mudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya lisan yang dia jaga,
tapi juga tangan. Kalau sekarang mungkin zaman media sosial adalah tangan, tidak ikut umpamanya mengomentari hal-hal yang bukan di bidang kita, tidak ikut umpamanya dalam hal-hal yang memang kita tidak memiliki pengetahuan terhadap hal itu. Dan ini termasuk juga faedah dari madrasah puasa. Sekolah puasa ini mengajarkan juga bahwa kita tidak ikut campur kepada hal yang tidak makom kita. Karena puasa itu melatih kita tidak makan, tidak minum, ada air, ada nasi, tidak kita makan. Begitu dia melatih bahwa anggota tubuh kita juga tidak melakukan hal-hal yang memang bukan daripada makom kita. Umpamanya tidak ikut mengomentari hal-hal yang bukan pada bidang kita. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Begitu juga sedekah. Pintu kebaikan selanjutnya adalah sedekah. Dia akan menghapuskan kesalahan, memadamkan kesalahan sebagaimana api memadamkan sebagaimana air memadamkan api. Wa shalatur rajuli fi jawfil lail. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah seseorang salat di tengah malam. Kemudian Rasulullah SAW telah menjelaskan pintu-pintu kebaikan dan amalan yang masuk ke dalam surga. Beliau membaca firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, dalam surah Sajadah. Kemudian beliau melanjutkan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'umudihi wa dhirwati sanamihi. Kemudian setelah saya jelaskan kepada Mu'adz bin Jabal, Rasulullah mengatakan, maukah kamu saya jelaskan ra'sul amri, pokok dari segala urusan. Yang kedua, wa 'umudi, tonggak dari segala urusan. Wa dhirwati sanami, dan puncak dari segala urusan. Qultu bala ya Rasulullah, tentu mau. Apa jawaban Rasulullah? Ra'sul amril Islam, pokok dari segala urusan adalah Islam. Ya, pokok dari urusan adalah Islam. Tentu apapun amalan yang dilakukan seseorang manusia tanpa dia meyakini Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, amalannya tidak akan diterima. Akannya akan ditolak. Bermiliar-miliar dia akan beramal, melakukan amalan umpamanya, tapi kalau Rasul amrinya tidak ada, pokok urusannya tidak ada, maka tidak akan diterima. Yang kedua adalah wa'umuduhu as-salah. Tiang dari segala urusan itu adalah as-salah. Ketika rusak tiang, jika tidak didirikan tiang, rusaklah agama, rusaklah urusan. Kemudian yang terakhir adalah wazirwatu sanamihil jihad. Dan puncak daripada semuanya adalah jihad. Tentu jihad ini bermakna luas. Ada jihad untuk melawan nafsu diri pribadi. Ada jihad memerangi kemiskinan, ya kan, menaikkan ekonomi. Kemudian jihad memerangi kebodohan, jihad mengkaderisasi ulama, dan seterusnya dengan makna yang begitu luas sekali. Tsumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Apakah kamu mau aku berikan tunjuk semuanya? Apa yang menjadi raja dari semua tadi? Setelah Rasulullah menjelaskan pintu kebaikan, amalan-amalan yang masuk ke dalam surga, apa kata Rasulullah SAW? Maukah kamu saya tunjukkan yang akan menjaga semuanya? Bala ya Rasulullah, iya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah malah memegang lidah beliau. Kemudian mengatakan, kuffa alaika hadha, tolong dijaga ini, kata beliau. Tolong dijaga ini, ya kan? Sampai-sampai Rasul dalam satu hadisnya mengatakan, siapa yang menjamin untukku? Man lima baina lihyaihi, siapa yang menjaga antara dua rahangnya untukku? Wa ma baina rijlaihi, dan antara dua kakinya, maksudnya ada kemaluannya. Adman lahul jannah, saya akan jamin surga untuknya, ya kan? Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian beliau melanjutkan, ya Nabi Allah. Mu'adz bin Jabal melanjutkan hadis ini, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah betul kita akan diiqab nanti? Kita akan diberikan dosa, akan dicebloskan dalam neraka karena perkataan. Ya, apakah mungkin? Apa jawaban Rasulullah SAW? Saqilatka ummuk. Ini kalau kita terjemahkan agak kasar. Bahasanya, semoga ibumu kehilanganmu. Tapi ini bukan doa dari Rasulullah. Hasyahu. Ini adalah semacam adat oleh orang Arab. Kalau mengucapkan kalimat ini, kalimat selanjutnya itu adalah kalimat yang sangat penting. Apa kata Rasulullah SAW? Wahal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah seseorang nanti di akhirat dijungkurkan ke dalam neraka kecuali karena ulah lisan mereka, ulah lidah mereka. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan lagi sahih, atau ada dua riwayat, satu riwayat hasan, satu riwayat sahih. Dalam hadis ini, dalam hadis Mu'adz bin Jabal ini lumayan teksnya lumayan panjang.
Rasulullah SAW mengajarkan ada beberapa poin kepada kita yang mungkin ini menjadi bekal untuk sore ini dalam menjalani puasa Ramadan atau menjelang berbuka atau setelah mungkin sebagian sudah berbuka. Di antaranya adalah Rasulullah SAW mengajarkan amalan-amalan yang masukkan kita ke dalam surga, menjauhkan kita dari neraka, yaitu mengerjakan rukun-rukun Islam. Kita menyembah Allah, tidak mensyirikati Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian kita dirikan salat, kita tunaikan zakat, kita puasa, kita haji ke Baitullah. Kemudian pintu-pintu kebaikan itu ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama adalah puasa, kemudian ketiga adalah sedekah, kemudian yang kedua adalah sedekah, kemudian ketiga adalah salat malam. Kemudian yang terakhir Rasulullah ajarkan kepada kita yang menjaga semua itu adalah lidah. Selama seorang mampu menjaga lidahnya, maka kebaikan akan datang kepadanya. Tapi seorang yang tidak mampu menjaga lidahnya, maka keburukan, semua kejahatan akan mudah terlepas daripada dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang menjaga lisan, kepada orang-orang yang mengerjakan ya kan pintu-pintu kebaikan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan sekalian kita yang ada dalam grup dalam ruangan Zoom ini dan juga yang berhadir diampuni dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya dijadikan oleh Allah tidak hanya puasa secara zahir, tapi ditingkatkan puasa kepada batin, puasa kepada hal-hal yang secara zahir itu tidak membatalkan. Wallahu a'la wa a'lam. Saya mohon maaf atas penyampaian yang kurang tepat atau khilaf-khilafat dalam penyampaian kepada para guru, para tuanku, para profesor, para asatidz. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Buya Afriul Zikri yang sudah memberikan sebuah pesan ya, sebuah tausiah Ramadan di hadapan kita semua, bagaimana cara kita menjadi orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan ini. Begitu banyak pintu kebaikan atau pintu ibadah yang terbuka gitu ya. Karena kita masih punya waktu sebelum waktu berbuka Jakarta, kita persilahkan kepada Bapak Ibu dan sanak kami semua yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Afriul, kita persilahkan. Silakan raise hand, nanti kami akan persilahkan. Kita tunggu Bapak Ibu, jika seandainya ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan apa yang tadi beliau sampaikan, atau apapun yang berkaitan dengan ibadah Ramadan kita kali ini, silahkan ditanyakan. Karena kita masih punya waktu gitu. Silahkan raise hand. Tidak ada. Tidak pakai doa aja, minta aja Ustadz doa. Linda, enggak ada sebenarnya. Oh gitu. Ya, belum ada. Baik. Mungkin Ustadz. Kita tunggu. Sama belum ada. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Untuk itu kami minta kepada Ustadz Afriul Zikri untuk mengucapkan doa penutupan untuk acara kita kali ini. Kepada Ustadz Afriul, silakan memimpin doa kita semua, dan kita semua mari kita tadahkan tangan kepada Sang Pencipta. Silakan Ustadz Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Dari sejenak kita hadiahkan juga Al-Fatihah kepada para guru kita, orang tua kita, nenek mama kita, para guru kita khususnya yang telah mendidik kita. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah itu disampaikan kepada para almarhum dan diangkat derajatnya di sisi Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء، صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك برضاك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ولكل خير وفقنا، وعن بابك فلا تطردنا، وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى، واستعملنا بطاعتك ما أبقيتنا، واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأصلح ذات بيننا، وألف في طاعتك وطاعة رسولك بين قلوبنا. اللهم جمل أحوالنا وسدد أقوالنا وأصلح أعمالنا وطهر قلوبنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واشف مرضانا واقض بفضلك ديوننا وأصلح بكرمك شؤوننا، واجعل إلى رحمتك ورضاك في دار قمتك انقلبنا ومسرنا يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima Baik, kasih, Ustaz. terima kasih kepada Ustaz Afriul yang sudah membacakan doa. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh dunsana-dunsana kami, Bapak Ibu semua yang sudah hadir, terutama terima kasih khusus kami kepada Bapak Profesor Azimanti Azra yang sudah meluangkan waktu beliau untuk berbagi kepada kita semua, juga kepada Ustaz Afriul Zikri. Untuk informasi bagi kita semua, insya Allah kajian kita akan kita lanjutkan hari Sabtu depan. Nanti akan kami informasikan kembali terkait pembicara dan pengisi tausiahnya. Kami doakan semoga Bapak Ibu semua senantiasa sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nanti kalau sekarang kita baru bisa bersilaturahim secara online, mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan nanti untuk bersilaturahim secara nyata gitu ya. Kami mohon doa juga dari Bapak Ibu semua, semoga kami yang berada di KAIR ini Allah berikan kemudahan bagi kami untuk belajar, Allah bukakan pintu hati kami untuk menerima ilmu, dan kami juga bisa menjadi orang yang bermanfaat seperti Bapak Ibu semua. Sebenarnya acara ini kami angkatkan kami yang ingin lebih banyak belajar di sini. Jadi terima kasih, saya pribadi sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan dan kelalaian dari kami pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sama-sama kita tutup acara kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.